Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Elishandra, NEM 0441923887, program studi S1 Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat rekaman simulasi sebagai kuasa hukum penggugat dalam tugas praktik peradilan pidana sesi 7. Yang mulia Majelis Hakim, perkenankanlah kami selaku kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan pembacaan surat eksepsi atau nota keberatan. Surat eksepsi ini diajukan untuk menyatakan keberatan atas dakwaan atau gugatan yang diajukan oleh pihak lawan. Dengan seizin yang mulia, kami akan memulai pembacaannya. Surat eksepsi atau nota keberatan. Nomor perkara PDM 45-2-2025 Pengadilan Negeri Bandar Lampung kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung di Bandar Lampung. Identitas penasihat hukum yang bertanda tangan di bawah ini: nama Regina Elishandra, pekerjaan advokat atau penasihat hukum, alamat kantor Desa Candisari, Kelurahan Purwodadi, Kabupaten Grobogan. Bertindak untuk dan atas nama terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2025 sebagai penasihat hukum dari: nama lengkap Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, pekerjaan mahasiswa Universitas Bumi, alamat Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Dengan ini mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 45-2-2025 Pengadilan Negeri Bandar Lampung tertanggal 11 Oktober 2025 dengan uraian sebagai berikut. 1. Dasar eksepsi. A. Keberatan formil. Dakwaan kabur. Jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Namun uraian dalam surat dakwaan tidak menjelaskan unsur perencanaan tersebut secara jelas. Menurut putusan MA nomor 1554 K/Pidana/1991, perencanaan harus menunjukkan adanya jeda waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan. Namun dalam dakwaan JPU, uraian hanya menyebut: 1. Terdakwa sebelumnya menyimpan pisau lipat di motor. 2. Terdakwa menonton film narkos. 3. Terdakwa mengalami motif iri dan masalah ekonomi. 4. Uraian tersebut tidak menjelaskan secara spesifik. 5. Kapan niat membunuh timbul. 6. Di mana rencana dibuat. 7. Bagaimana rencana dilaksanakan. 8. Berapa lama jeda waktu antara niat dan eksekusi. Dengan demikian, dakwaan bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mengharuskan dakwaan jelas, cermat, dan lengkap. Identitas barang bukti tidak diuraikan secara tepat. Dakwaan menyebut adanya pengambilan barang milik korban, yaitu laptop, dompet, dan ponsel. Namun JPU tidak memisahkan perbuatan tersebut dalam tindak pidana pencurian pasal 365 KUHP. Sehingga dakwaan menjadi kabur karena tidak jelas apakah pengambilan barang merupakan motif, bagian tindak pidana lain, atau akibat tindak pidana pembunuhan. Ini menyebabkan ketidakjelasan rumusan perbuatan pidana. B. Keberatan material. Unsur dengan rencana lebih dahulu tidak terpenuhi pasal 340 KUHP untuk memenuhi unsur pembunuhan berencana. Harus ada: 1. Kesempatan berpikir tenang. 2. Rentan waktu antara niat dan pelaksanaan. Persiapan secara sadar dan terencana. Dalam fakta, terdakwa sering berkunjung ke kamar korban sebagai teman dekat,
bukan tujuan merencanakan kejahatan. Pisau lipat disimpan di motor adalah barang pribadi, bukan alat yang dipersiapkan khusus untuk membunuh. Aksi terjadi spontan saat terjadi percekcokan dan dorongan emosi. Dengan demikian, perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai 1. Pasal 338 KUHP pembunuhan biasa atau bahkan 2. Pasal 351 ayat 3 KUHP penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan motif iri dan ekonomi bukan bukti perencanaan. Motif hanya menjelaskan alasan emosional, bukan niat sadar dan terencana untuk membunuh. Putusan MA nomor 1436 K/Pidana/2005 menyebut motif tidak dapat menggantikan unsur perencanaan karena perencanaan membutuhkan kesengajaan yang matang dan waktu berpikir. Dengan demikian, unsur perencanaan tidak terbukti secara hukum. 3. Permohonan. Berdasarkan uraian tersebut, kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung untuk 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan JPU nomor PDM 45-2-2004 Pengadilan Negeri Bandar Lampung batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Memerintahkan jaksa penuntut umum atau JPU untuk menyusun kembali surat dakwaan secara jelas, cermat, dan lengkap. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Grobogan 31 Oktober 2025, penasihat hukum terdakwa Regina Elisandra, advokat atau penasihat hukum. Demikian surat eksepsi ini kami ajukan dengan itikat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.